26. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Cara membuat listrik kentang. Cara membuat listrik dari kentang. 1. Jepitlah kabel pada setiap lempengan. Gunakan rangkaian seri dan paralel. 2. Hubungkan kabel dengan lampu. Jika belum menyala, tambah kentang agar arus listrik semakin besar. 3. Siapkan bahan yang diperlukan seperti kentang, lampu LED, atau bohlam kecil, kabel 1 meter, penjepit, lempengan tembaga CU, lempengan seng JN. 4. Potonglah 3 buah kentang menjadi 3 bagian. 5. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak 2 cm. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf prosedur padu adalah A. 3, 1, 2, 4, 5, B. 3, 2, 1, 4, 5, C. 3, 2, 4, 1, 5, D. 3, 4, 1, 5, 2, E. 3, 4, 5, 1, 2. Jawabannya adalah yang E. 3, 4, 5, 1, 2. Yaitu urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf prosedur padu. Kemudian 27. Cermati kutipan berikut. Sungguh aku kasihan pada lelaki. Betapa besar beban yang harus ditanggungnya. Bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. 2. Begitu mengetahui anak mereka laki-laki lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapan setinggi langit untuk si anak. 3. Anak kita laki-laki, dia pasti bisa jadi dokter ahli bedah yang hebat dewasa nanti, ucap si ayah. 4. Anak kita laki-laki, lebih baik dia jadi pengacara atau hakim saja supaya dia bisa membela hak-hak kaum tertindas. Ibunya tak mau kalah. Kalau begitu, lebih baik dia jadi polisi atau tentara saja, lebih gagah rasanya daripada jadi hakim yang kerjanya cuma duduk dan memukul palu. 6. Atau atlet. Dia bisa jadi atlet yang hebat dan menjadi kebanggaan negara saat ia main di Olimpiade Internasional. Kalimat bermajas dalam kutipan tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang B, nomor 2 ya. Begitu mengetahui anak mereka laki-laki lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapan setinggi langit untuk si anak. Itu adalah majas hiperbola yang berlebih-lebihan. Contohnya, adik saya menangis, air matanya mengalir menganak sungai, yaitu hiperbola berlebihan. 28. Cermati kutipan berikut. 1. Sudah 3 hari aku mogok bicara dan memeram diri. Semua ketukan pintu aku balas dengan kalimat pendek, sedang tidur. Dalam hati aku berharap Amak berubah pikiran melihat kondisi anak bujangnya yang terus mengurung diri ini. 3. Amak memang berusaha menjinakkan perasaanku dengan mengajak bicara dari balik pintu. Suaranya cemas dan sedih. 4. Tapi 3 hari berlalu tidak ada tanda-tanda keinginan keras Amak goyah. 5. Tidak ada tawaran yang berbeda dengan tentang sekolah, yang ada hanya imbauan untuk tidak mengunci diri. Negeri 5, Menara Akwadi. Pembuktian watak tokoh Amak yang kukuh pada pendiriannya terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang D, nomor 4. Tapi 3 hari berlalu tidak ada tanda-tanda keinginan keras Amak goyah. Itu ya, yang menyatakan tokoh Amak yang kukuh pada pendiriannya. 29. Perhatikan kalimat berikut. Kemarin perwakilan pelajar SMA Nusantara disambut oleh mahasiswa UNS jurusan informatika. Kalimat yang memiliki pola sama dengan kalimat tersebut adalah A. Paman Tamrin melepas anaknya bersekolah ke Yogyakarta dengan wajah sedih. B. Para polisi hutan berhasil menyelamatkan banyak kayu dari tindak pencurian. C. Hari ini warga kota Permai mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Warga masyarakat membaca nama-nama korban bencana dengan sedih. E. Hutan di lereng Gunung Merapi terbakar oleh awan panas dari Kepundan. Jawabannya adalah E. Hutan di lereng Gunung Merapi terbakar oleh awan ganas dari Kepundan. 30. Cermati paragraf berikut.
Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Sekarang gadget tidak hanya diartikan sebagai benda elektronik, sudah berkembang artinya dalam bentuk software. Dalam perkembangan yang berikutnya, manfaat gadget pun makin beragam. Pengguna gadget juga makin meluas, tidak hanya kalangan muda dan dewasa. Usia balita sudah dapat mengoperasikannya, sekadar bermain game atau menonton video. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi para paragraf tersebut adalah yaitu titik-titik yang di atas ya diisinya. A. Bahkan tetapi karena. B. Tetapi bahkan meskipun. C. Disebabkan padahal meskipun. D. Di samping itu sehingga bahkan. E. Antar akan tetapi sehingga sebaliknya. Berarti yang nomor 30 itu adalah B. Tetapi bahkan meskipun. Ya, jawabannya yang nomor 30. Nomor 31. Bacalah teks berikut. 1. Ledakan populasi alga adalah keberadaan sejumlah besar alga yang mengapung di permukaan air laut. 2. Ledakan populasi alga terjadi secara alami pada perairan laut yang mengandung nutrisi tinggi. 3. Salah satu penyebab tingginya nutrisi di perairan laut adalah dari limpasan pupuk untuk tanah pertanian dan limbah peternakan. 4. Contoh ledakan populasi alga merah terjadi di Teluk Meksiko. 5. Ledakan alga ini mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan ikan di laut. 6. Ikan-ikan di perairan laut dapat mengalami kebinasaan karena kekurangan oksigen akibat dekomposisi alga. Kalimat yang menggunakan ejaan dengan benar terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 6, D. 3, 4, dan 5, E. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang B. 1, 3, dan 4. 32. Cermati teks berikut. Saya jatuh cinta pada puisi gara-gara suatu malam sebelum tidur membaca seuntai kata dalam sebuah sajak Sapardi Djoko Damono. Masih terdengar sampai di sini, dukamu abadi. Waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMA dan belum punya cita-cita. Kata-kata itu terus menggema dalam kepala saya dan membuat saya semakin suka bersendiri bersama puisi. Akan tetapi menurut teman saya, lebih baik saya jadi teman penyair saja daripada menjadi penyair, dan saya pun mengiyakannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut agar membentuk cerita yang padu adalah A. Sempat terbesit keinginan saya untuk ikut-ikutan menjadi penyair. B. Saya pun mengikuti kegiatan penulisan puisi dan pembacaan puisi. C. Saya menghubungi Sapardi Djoko Damono untuk mendalami puisi. D. Keluarga dan teman saya pun banyak yang mendukung cita-cita itu. E. Dengan puisi saya menjadi lebih percaya diri mengungkapkan ide. Jawabannya adalah yang A. Sempat terbesit keinginan saya untuk ikut-ikutan menjadi penyair. 33. Perhatikan kutipan kedua cerpen berikut. Kutipan 1. Naila terkenang dengan segala petuah yang dulu orang tuanya katakan. Naila tidak hiraukan segala logika yang tertanam di kepalanya. Naila abaikan segala peristiwa di masa lalunya. Naila singkirkan cincin emas bertahtakan permata yang sudah tersemat di jari manis. Tangan kanannya bagaikan jendela yang terkuak lebar menatap masa depan. Jemari kiri jenar Mas Ayu. Kutipan 2. Mak hendak pulang. Nak sudah seminggu nanti pisang mak ditebang orang. Karet pun sayang tak disadap. Lontar Mak Inang di pagi yang tak bisa ia tahan lagi. Ia benar-benar tak ingin berlama-lama di ibu kota yang sungguh aneh baginya. Sesungguhnya Mak Inang pun aneh dengan orang-orang yang saban hari, saban minggu, saban bulan, dan saban tahun datang mengadu nasib ke kota ini. Apa yang mereka cari di rimba bernyamuk ganas. Mak Inang tak bisa menghabiskan pikiran itu pada sebuah jawaban. Mak Inang ingin segera pulang. Perbedaan karakter tokoh pada kedua kutipan cerpen tersebut adalah ini.
karya Dua Wajah Ibu Guntur Alami ya. Kutipan 1 dan kutipan 2a. Kutipan satunya, berpandangan pesimis akan hari depan, ingatannya selalu kembali ke masa lalu. Kutipan 2, tidak berpendirian, tetap ingin segera pulang kampung karena hasil buminya tidak ada yang mengurus. B, memiliki optimisme akan hari depan bersama suaminya, tetapi masih ada bayang-bayang masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Kutipan 2-nya yang B, berpendirian teguh ingin kembali ke kampung halaman untuk mengurusi suami dan perkebunan yang dimilikinya. C, memiliki tekad kuat membuang kenangan masa lalu dan optimis akan masa depan bersama suami tercinta. Kutipan 2-nya yang C, berpendirian teguh akan kembali ke kampung halaman karena pesimis melihat situasi kehidupan di ibu kota. D, sentimental akan masa lalunya, tidak bisa melepas masa lalunya walaupun sudah hidup dengan suami tercinta. Bertekad meninggalkan anaknya di ibu kota demi kehidupan di kampung halaman yang nyaman, tentram, dan membahagiakan. E, keegoisan suami yang tidak mau tahu soal kondisi istrinya yang masih terkenang masa lalunya. E-nya yang kutipan 2, anak yang tidak peduli terhadap ibunya yang berniat pulang kampung karena tidak betah hidup di ibu kota. Jawabannya adalah yang C, kutipan 1, memiliki tekad kuat membuang kenangan masa lalu dan optimis akan masa depan bersama suami tercinta. Yang kutipan 2-nya, berpendirian teguh akan kembali ke kampung halaman karena pesimis melihat situasi kehidupan di ibu kota. 34. Cermati kutipan cerpen berikut. Karena ia tetap diam dan kelihatannya gelisah ketika mendengar bunyi seruling kapal dari arah pelabuhan, maka saya pun memaklumi. Rupanya ia ingin cepat kembali ke kapalnya. Kami sama-sama berdiri dan menjabat tangan perpisahan. Lalu saya tepuk-tepuk bahunya dan dalam bahasa Inggris saya katakan padanya basa-basi sebagai orang timur, mampirlah ke rumahku. Loudwing, kata saya sambil membuang tisu ke lantai. Bila kapal kamu suatu ketika nanti singgah di Indonesia, jangan lupa mampir ke Jakarta ya. Di sana nanti kamu akan dapat melihat bahwa negeri kami tidak seperti yang kalian sangka. Di Jakarta nanti kami akan menemui sebuah tugu yang puncaknya ada emas 30 kg. Bahkan di sana ada juga stadion yang terbesar di Asia Tenggara. Ada masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Dia mengangguk sambil tersenyum. Dikutip dari Harga Diri Muhwardin Muhtar. Makna simbolik orang timur pada kutipan cerpen tersebut adalah A, orang yang baik, B, masyarakat yang sopan, C, orang yang memiliki kelebihan, D, masyarakat yang rajin berdoa, E, masyarakat yang senang berpura-pura. Jawabannya adalah yang B, masyarakat yang sopan. 35. Sebagai salah satu bahan pangan, ketersediaan jagung di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Betapa tidak, jagung merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai banyak manfaat. Antara lain sebagai bahan pangan, bahan pakan untuk ternak, dan bahan baku industri. Kebutuhan jagung sebagai bahan pangan dan pakan terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, ketersediaannya sering terbatas. Upaya peningkatan produksi oleh karena itu perlu dilakukan melalui perluasan lahan, penanaman, dan peningkatan produktivitas jagung. Perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi kalimat efektif adalah A, peningkatan upaya produksi karena itu perlu dilakukan melalui perluasan lahan, penanaman, dan peningkatan produktivitas jagung. B, penanaman dan peningkatan produktivitas oleh karena itu perlu dilakukan melalui perluasan lahan jagung untuk upaya peningkatan peningkatan produksi. C, upaya oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan produksi melalui perluasan lahan jagung untuk upaya peningkatan produksi. D, oleh karena itu melalui perlu dilakukan upaya peningkatan produksi, perluasan lahan penanaman, dan peningkatan produktivitas jagung. E, oleh karena itu upaya peningkatan produksi perlu dilakukan melalui
perluasan lahan penanaman. Jawabannya adalah yang E. Itu perbaikan kalimat yang dicetak miring agar menjadi kalimat efektif adalah oleh karena itu upaya peningkatan produksi perlu dilakukan melalui perluasan lahan penanaman dan peningkatan produktivitas jagung. 36. Cermati teks prosedur berikut. Prosedur memperpanjang SIM, surat izin mengemudi. Sebagaimana proses perpanjangan SIM di kantor Samsat, layanan SIM keliling juga menerapkan sejumlah proses yang wajib dilalui oleh peserta yang akan melakukan perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM mereka di sana. Berikut ini adalah cara melakukan perpanjangan SIM di layanan SIM keliling. Datangi mobil khusus layanan SIM keliling terdekat. Mengisikanlah formulir permohonan dengan data diri yang lengkap dan benar. Lengkapi formulir tersebut dengan melampirkan data pendukung yang dibutuhkan antara lain SIM, SIM lama, fotokopi SIM, dan KTP. Tunggu giliran untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah dipanggil oleh petugas akan dilakukan penyamaan data diri dengan data-data formulir yang telah diisi, pemindaian sidik jari dan juga tanda tangan. Tunggulah pencetakan SIM. Setelah selesai, bayarlah biaya perpanjangan SIM kepada petugas. Perbaikan kalimat yang bercetak miring pada teks prosedur tersebut adalah A. Formulir pendaftaran, mengisi dengan data diri yang lengkap dan benar. B. Isikan formulir pendaftaran dengan data diri yang lengkap dan benar. C. Formulir pendaftaran dan data diri diisi dengan lengkap dan benar. D-nya, mengisikan formulir pendaftaran dan data diri dengan lengkap dan benar. E-nya, isilah formulir pendaftaran dengan data diri secara lengkap dan benar. 37. Jawabannya 36 adalah yang D. Mengisikan formulir pendaftaran dan data diri dengan lengkap dan benar. 36 jawabannya adalah D. 37. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Jamal membenarkan kasus pembunuhan di desa Sukamanah. 2. Museum Sejarah Purbakala dan nilai tradisi berada di sana. 3. Malik seorang perantau dari Lareh nan Panjang yang lebih dulu mengadu untung di Jakarta. 4. Letusan ini tidak seperti letusan tahun 1990 karena sumber energi magma tidak didominasi oleh gas. 5. Ia tinggal di Surabaya sejak tahun 2011. 6. Tahun 2017 yang lalu ia mendapat gelar profesor sebuah universitas ternama. Penggunaan ejaan yang salah terdapat pada kalimat A 1, 2, 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 6, D 3, 4, dan 5, E 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah yang C 1, 3, dan 6. 38. Cermati paragraf berikut. Tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Akan tetapi, gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng air, beban dan berat jenis tanah batuan, lemahnya gaya penahan dan kuatnya gaya pendorong akan menimbulkan terjadinya tanah longsor. Ancaman tanah longsor biasanya terjadi pada musim penghujan karena intensitas curah hujan meningkat. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah A. Tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. B. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. C. Akan tetapi gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng air, beban, dan berat jenis tanah batuan. D. Lemahnya gaya penahan dan kuatnya gaya pendorong akan menimbulkan terjadinya tanah longsor. E. Ancaman tanah longsor biasanya terjadi pada musim penghujan karena intensitas curah hujan meningkat.
Jawabannya adalah yang C. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah yang C. Akan tetapi gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, dan berat jenis tanah batuan. Nomor 38 jawabannya yang C. 39. Selanjutnya nomor 39. Bacalah paragraf berikut. Industri kreatif dalam industri kecil menengah IKM memiliki peranan strategis. Hal ini dikarenakan industri kreatif mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2015, industri fashion merupakan industri yang memberikan kontribusi besar dari keseluruhan ekspor. Ekonomi kreatif. Industri kreatif fashion menyumbang 56,27% dari keseluruhan ekspor industri kreatif. Di sisi lain, industri kreatif di bidang kuliner masih minim dalam menyumbang kontribusi ekspor. Padahal kuliner merupakan industri kreatif yang mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu menjadi pertimbangan para titik-titik di bidang industri kreatif untuk memasarkan kuliner Indonesia di pasar dunia. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Komoditas importir, B. Produk ekspor, C. Komoditas eksportir, D. Produksi eksportir, E. Produksi importir. Jawabannya adalah yang D. Produksi eksportir. Nomor 39. Nomor 40. Cermati kutipan novel berikut. Saat mengambil buku di lemari pakaian, ia tidak sengaja melihat sepucuk surat yang sengaja ia sembunyikan di tumpukan terbawah baju. Itulah benda yang ia bawa saat pergi dari Parepare, selain pakaian yang dikenakan. Sepucuk surat yang jadi muasal seluruh masalah. Ia menatap surat itu. Ia benci sekali kenapa tangannya refleks mengambil surat itu. Ia benci sekali kenapa ia tidak kuasa menghentikannya. Hei, tangannya malah membuka lipatan kertas itu. Apa yang ia harapkan? Lancang sekali mata dan tangannya. Ia kira kali ini ia lebih tangguh saat membacanya kembali. Atau ia malah berharap isi surat itu telah berubah jadi sebaliknya, omong kosong. Semua kesibukan ini, pengalaman baru tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Jika itu sebuah benteng, maka benteng itu rapuh rontok seketika. Jika itu sebuah tameng, maka tameng itu juga tipis dan ringkih, hancur seketika. Lihatlah, ia justru lumat lagi seluruh isi surat itu, menghujam dalam hatinya seperti sakit sekali, sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali membacanya, hanya bisa menatap kosong. Rindu, Tereli. Keterkaitan isi kutipan novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Merapikan buku berdekatan dengan tumpukan baju, B. Merasakan sakit hati saat kita membaca surat, C. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan, D. Melupakan masalah dengan bekerja di tempat lain, E. Pengalaman baru akan menghapus kenangan lama. Jawabannya adalah yang C. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. Lanjutkan nomor 41. Cermati kutipan novel berikut. Pak Jaman dihormati oleh warga di kampung. Mereka menganggapnya sebagai seorang pahlawan karena telah berani ikut mengangkat senjata melawan Belanda. Warga kampung juga mengetahui bahwa Pak Jaman seorang yang saleh dan beragama. Tak cukup itu saja, Pak Jaman tak segan-segan membantu para tetangganya yang mengalami kesulitan. Sering didapati ia memberikan bantuan dalam bentuk barang, uang, ataupun tenaga. Ketika tetangganya kesulitan dan membutuhkan bantuan, wajar kalau kemudian semua warga kampung menyukai dan menghormati beliau dengan perangainya yang baik.
Ringkasan yang tepat sesuai kutipan novel tersebut adalah A. Pajaman yang dihormati orang di kampung termasuk orang-orang Belanda, sehingga ia layak dihormati, dijadikan pahlawan. Beliau juga selalu membantu para tetangga yang membutuhkan bantuannya, baik dalam bentuk barang, uang, ataupun tenaga. B. Pajaman dihormati orang Belanda karena ia orang saleh sehingga dia dianggap sebagai pahlawan di kampungnya. Di samping itu beliau juga tidak segan untuk selalu membantu tetangganya yang mengalami kesulitan. C. Pajaman orang yang saleh dan beragama. Beliau juga berani angkat senjata ketika melawan Belanda, sehingga ia dihormati dan dianggap sebagai pahlawan di kampungnya. Beliau juga disukai karena berperangai baik dan suka membantu orang yang membutuhkannya. D. Pajaman yang saleh dan beragama pasti disukai banyak orang. Beliau layak digelari pahlawan karena ikut mengangkat senjata ketika perang melawan Belanda serta membela orang yang miskin di kampungnya. E. Sosok pahlawan yang berani mengangkat senjata melawan Belanda adalah Pajaman. Dia juga dipandang orang saleh karena beragama dan berperangai baik serta sukses membantu orang yang membutuhkan pertolongannya. Jawabannya adalah yang C ya. Ringkasan yang tepat sesuai kutipan novel tersebut adalah Pajaman orang yang saleh dan beragama. Beliau juga berani angkat senjata ketika melawan Belanda, sehingga ia dihormati dan dianggap sebagai pahlawan di kampungnya. Beliau juga disukai karena berperangai baik dan suka membantu orang yang membutuhkannya. Nomor 42. Cermati kutipan novel berikut. Pilisium decipien biasa ditanam botanikus untuk mengundang burung. Daunnya lebat tak kenal musim, bentuk daunnya cekung sehingga dapat menampung embun untuk burung-burung kecil minum. Dahannya pun mungil, menarik hati burung segala ukuran. Lebih dari itu, dalam jarak 50 meter dari pohon ini, di belakang sekolah kami berdiri kekar menjulang awan sebatang pohon tua Ganitri Elaesompus sapariensis sehum. Tingginya hampir 20 meter, 2 kali lebih tinggi dari Pilisium decipien. Konfigurasi ini menguntungkan bagi burung-burung kecil, cantik dan aduhai yang diciptakan untuk selalu menjaga jarak dengan manusia. Kelemahan kutipan novel tersebut adalah A. Penggunaan istilah bidang biologi yang memperkaya perbendaharaan kata pembaca. B. Penggunaan bahasa sehari-hari yang komunikatif terasa menghambarkan cerita. C. Penggambaran latar suasana yang sangat hidup tetapi sudah nyata. D. Penggunaan istilah bidang biologi yang tidak umum sedikit menyulitkan bagi pembaca. E-nya, penggambaran tokoh secara langsung oleh pengarang merupakan hal biasa. Jawabannya adalah yang D. Penggunaan istilah di bidang biologi yang tidak umum sedikit menyulitkan bagi pembaca. 43. Cermati kutipan berikut. 1. Sungguh aku kasihan pada lelaki, betapa besar beban yang harus ditanggungnya. Bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. 2. Begitu mengetahui anak mereka laki-laki, lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapan setinggi langit untuk si anak. Anak kita laki-laki, dia pasti bisa jadi dokter ahli bedah yang hebat dewasa nanti. Ucap si ayah. 4 anak kita laki-laki lebih baik dia dijadikan pengacara atau hakim saja supaya dia bisa membela hak-hak kaum tertindas. Ibunya tak mau kalah. 5. Kalau begitu lebih baik dia jadi polisi atau tentara. Lebih gagah rasanya daripada jadi hakim yang kerjanya cuma duduk dan memukul palu. Atau atlet, dia bisa jadi atlet yang hebat dan menjadi kebanggaan negara saat ia main di Olimpiade internasional.
Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah A. Profesi seseorang dapat menentukan derajatnya dalam kehidupan di masyarakat. B. Orang tua selalu mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki. C. Orang tua bersemangat menjadikan anaknya tumbuh dewasa. D. Membela kawan tertindas merupakan pekerjaan pengacara. E. Seorang laki-laki sangat cocok untuk menjadi atlet nasional. Jawabannya adalah yang A ya. Profesi seseorang dapat menentukan derajatnya dalam kehidupan di masyarakat. 44. Bacalah paragraf berikut. Rumput laut atau dikenal seaweed merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Namun, pemanfaatan rumput laut di Indonesia terutama untuk keperluan industri dan kesehatan masih belum optimal. Kata optimal memiliki persamaan dengan kata A terendah, B terbagus, C manfaat, D maksimal, E minimal. Jawabannya adalah yang A terendah. 45. Cermati teks berikut. 1. Produk-produk makanan yang disajikan dengan cara digoreng ini kita sudah menjadi industri besar sehingga siap saji. 2. Tidak ada hal yang buruk mengenai makanan siap saji itu, bahwa dikonsumsi sewajarnya. 3. Bahan dasar kelompok santapan ini merupakan pangan bergizi karena bahan berdaging ayam atau daging sapi yang disandingkannya dengan kentang atau nasi. 4. Ketidakseimbangan gizi muncul karena dalam porsi pangan hewani terkandung cukup banyak kolesterol. 5. Apalagi kandungan nabati pada makanan siap ini umumnya rendah. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 5 dan 1. Jawabannya adalah yang A 1 dan 2 yang merupakan penggunaan konjungsi yang tidak tepat ya. 48. Bacalah paragraf berikut. Lompat batu, hombo batu merupakan tradisi yang sangat populer pada masyarakat Nias di Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama dan titik-titik secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Bawo, Mataluo, Bukit Matahari. Tradisi lompat batu sudah dilakukan sejak zaman para leluhur. Pada zaman dahulu sering terjadi peperangan antar suku sehingga mereka titik-titik diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang konon cukup tinggi untuk titik-titik. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini turut berubah fungsinya. Tradisi lompat batu digunakan bukan lagi untuk perang lagi, melainkan untuk ritual dan juga sebagai simbol budaya masyarakat Nias. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Mewariskan, dilatih, melompat. B. Diwariskan, melatih, dilompati. C. Diwarisi, melatih, melompati. D. Diwariskan, dilatih, dilompati. E. Mewarisi, melatih, dilompati. 48. Jawabannya adalah yang B. Diwariskan, melatih, dilompati. 49. Cermati teks negosiasi berikut. Apip. Maaf Bu, saya tidak sependapat dengan Ibu jika pada hari buruh kami tetap masuk seperti biasa. Alpira. Mengapa tidak setuju? Sejauh ini konsep kita adalah hari buruh bukan berarti harus meliburkan pekerja. Bahkan dengan diperingatkannya hari buruh kita harus makin menunjukkan etos kerja. Apip. Bagaimana jika hari buruh tetap masuk tetapi diisi kegiatan hiburan yang merekatkan tali silaturahmi antara buruh dan perusahaan. Dengan demikian terjalin erat antara keduanya dan pada akhirnya etos kerja buruh juga meningkat. Alpira, memangnya rencana Pak Apip dan teman-teman mau mengadakan acara seperti apa? Apip, kami akan mengadakan hiburan dan kegiatan sosial donor darah yang diadakan di lingkungan perusahaan kita selepas jam kerja atau di sela-sela jam istirahat. Alpira, oh kalau begitu saya sangat setuju dan pasti perusahaan sangat mendukung rencana itu. Apip, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kegiatan yang kami gagas ini dapat berjalan lancar sesuai rencana. Parafrase yang sesuai dengan isi teks
negosiasi tersebut adalah A. Pak Apip memprotes kebijakan perusahaan yang dianggapnya semena-mena terhadap para buruh dengan alasan perayaan Hari Buruh akan melemahkan produktivitas dan etos kerja buruh dalam pencapaian target perusahaan. B. Bu Alvira keberatan dengan kebijakan perusahaan yang melarang libur pada saat perayaan Hari Buruh, tetapi kemudian disepakati tanpa harus libur para buruh dapat merayakannya di sela waktu istirahat dan selepas jam kerja. C. Pak Apip keberatan dengan kebijakan perusahaan yang melarang buruh libur pada saat perayaan Hari Buruh, tetapi kemudian disepakati tanpa harus libur para buruh dapat merayakan Hari Buruh di 1 jam istirahat dan selepas kerja dengan kegiatan bermanfaat. D. Bu Alvira melarang perayaan Hari Buruh yang setiap tahun dirayakan pada tanggal 1 Mei dengan alasan bahwa perayaan tersebut tidak bermanfaat dan hanya menurunkan etos kerja para buruh dalam mencapai target yang telah disepakati. E. Para buruh bersikukuh merayakan Hari Buruh dengan mengadakan kegiatan silaturahmi dan kegiatan sosial yang pada akhirnya akan mempererat dan memperkokoh persatuan antar buruh yang bermuara pada meningkatnya etos kerja. Jawabannya adalah yang C. Pak Apip keberatan dengan kebijakan perusahaan yang melarang buruh libur pada saat perayaan Hari Buruh, tetapi kemudian disepakati tanpa harus libur para buruh dapat merayakan Hari Buruh di sela jam istirahat dan selepas kerja dengan kegiatan bermanfaat. 50 soal yang terakhir. Perhatikan paragraf berikut. 1. Soros Poshugi, seorang akademisi di Massachusetts Institute of Technology MIT, Amerika Serikat, meneliti penyebaran berita bohong yang terjadi di dunia maya. 2. Hasilnya kabar bohong ternyata lebih cepat menyebar daripada berita benar. 3. Berita bohong dengan cepat menjangkau 1.000 dengan 100.000 orang. 4. Sementara itu berita benar jarang tersebar hingga dari 1.000 orang. 5. Penelitian Poshugi tersebut telah diterbitkan dalam jurnal Science belum lama ini. Kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan oleh kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang A ya. Nomor 1. Soros Poshugi, seorang akademisi di Massachusetts Institute of Technology MIT, Amerika Serikat, meneliti penyebaran berita bohong yang terjadi di dunia maya. 2. Hasilnya, kabar bohong ternyata lebih cepat menyebar daripada berita benar. Jadi yang nomor 1 adalah jawaban dari pertanyaan kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan oleh kalimat nomor 3. Itulah pembahasan soal ya. Bagian soal untuk kelas 12 SMA atau penghayaan ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan atau menyimak dari pembahasan soal bahasa Indonesia untuk kelas 12, agar Ibu mendoakan agar siswa-siswi kelas 12 dapat melaksanakan ujian sekolah dengan baik dan benar dan menjawab tepat sesuai dengan pertanyaan soal-soal. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.